warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Puskesmas Saitatas, yang kedua yang terhormat Kepala Tata Usaha, yang ketiga seluruh staf UPT Puskesmas Saitatas yang berbahagia. Dengan mengajarkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melibatkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri rapat manajemen akreditasi Puskesmas tahun 2023 di Aula UPT Puskesmas Saitatas hari Kamis tanggal 7 September 2023. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan dan doa, yang kedua sosialisasi reaktivasi, yang ketiga diskusi, yang keempat kesepakatan, yang kelima penutup. Acara selanjutnya adalah doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya adalah sosialisasi reakreditasi oleh Kepala UPT Puskesmas Saitatas di tempat kita silakan. Baik, selamat pagi. Salam Barigas. Bujur-bujur. Salam Barigas. Enak ya, apa gayanya? Yo. Salam Barigas. Gini bisa. Sekali lagi. Oke, mulailah. Salam Barigas. Oke, terima kasih. Ya. Karena memang ini biasanya kita sambil lalu gitu ya. Kadang-kadang orang menyampaikan salam Barigas, kita kadang-kadang tidak menyahut gitu ya. Jadi kita tidak tahu dengan gerakan apa. Jadi salam Barigas itu Barigas lalu atau seperti ini ke arah jantung, ya jantung hati. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang saya hormati, Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas Saitatas, yang kami hormati kawan-kawan tenaga kesehatan dari seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Petak ini, dan seluruh teman-teman rekan sekerja di Puskesmas Saitatas yang pada saat ini sudah bisa menghadiri kegiatan rapat yang kita laksanakan pada hari ini. Dari yang tidak ada izin di grup, ada yang tidak hadir? Banyak, Pak. Ya, nanti sampai dengan akhir apabila tidak hadir, nanti saya titipkan dengan Kepala Tata Usaha supaya itu bisa dibuat tidak hadir ya, tanpa keterangan. Kecuali yang ada di grup yang ada izin dan sebagainya. Baik, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa akreditasi Puskesmas khususnya di Puskesmas Saitatas ini akan dilaksanakan tahun 2023 ini. Untuk penjadwalan surveinya kita akan menunggu dari Dinas Kesehatan yang menyampaikan kepada kita. Karena mana kemarin sudah disampaikan bahwa yang sebenarnya di tahun 2023 ini hanya ada 9 puskesmas yang bisa mengikuti reakreditasi yang disurvei. Dan 9 puskesmas itu sudah terjadwal yang dimulai pada bulan Oktober ini secara bergantian sampai dengan bulan November. Nah, harapannya 16 puskesmas dari Kabupaten Kapuas yang tidak termasuk 9 tadi itu diwajibkan untuk di tahun 2023. Itu informasi yang disampaikan dari bidang mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas kepada kita, ya. Dan ini sudah diusulkan berdasarkan dari Kemenkes untuk tahun 2024 nanti akan tidak ada lagi lupus untuk reakreditasi ini. Jadi artinya nanti kalau kita melaksanakan itu di tahun 2024 dan seterusnya,
itu akan ditanggung oleh puskesmas masing-masing. Ini harapannya. Mengingat hal demikian, pada saat ini juga dan mungkin tahun nanti tidak ada penganggaran untuk rehabilitasi ini, ya kita akan merasa kesusahan. Itu yang pertama dari segi pendanaan. Yang kedua adalah apabila kita bisa mengikuti rehabilitasi di tahun 2023 ini, akan banyak yang menguntungkan bagi kita. Yang pertama adalah tentang dokumen itu sendiri. Nanti hanya di tahun 2023 yang memang kita prioritaskan ada, ya. Tetapi kalau nanti sebelum-sebelumnya atau sesudah di tahun 2023 ini, itu akan dicari per tahun. Kita sudah berapa tahun dari akreditasi kemarin 2000 berapa 2017, akan banyak sekali PR yang harus kita kerjakan. Ya, jadi itu harapannya dalam kesempatan ini, seperti yang sudah kita sudah melaksanakan kegiatan pendampingan dan juga pembuatan dokumen ini. Hanya saja akhir-akhir ini tidak berjalan, gitu ya. Saya kurang mengerti kenapa ini tidak bisa dilanjutkan, mengingat banyak sekali kegiatan yang teman-teman laksanakan di lapangan. Itu salah satu adalah yang membuat proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka melengkapi dokumen ini tidak terpenuhi. Nah, mengingat karena ini memang kita diwajibkan dan diharuskan untuk melaksanakan rehabilitasi di tahun 2023, maka saya sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama, kemudian kerja kerasnya yang pasti dalam rangka kita melengkapi dokumen. Dokumen adalah yang pertama dulu, baru nanti dokumen yang kita laksanakan setiap pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, mengingat akreditasi yang pertama kita menggunakan 9 bab, dan sekarang kita hanya menggunakan 5 bab atau 5 pokja saja. Bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Kemudian bab kedua adalah upaya kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah upaya kesehatan perorangan. Kemudian yang ketiga program kerja pemerintah nasional, program nasional. Kemudian yang terakhir bab 5 adalah mutu, ya, mutu dan kinerja pelayan puskesmas. Dalam hal ini tidak banyak berubah dan tidak banyak yang dikurangi itu ya. Bahkan ada penambahan itu ya yang perlu kita nanti dalami dan kita pelajari bersama-sama dalam instrumen akreditasi ini untuk yang bab 5 ya. Dalam hal ini saya sedikit akan memberikan gambaran kepada kita dalam arti pengenalan instrumen akreditasi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Untuk kesempatan hari ini nanti saya hanya untuk pengenalan tentang bab 1 dan bab 2 saja. Nanti untuk yang bab 3 UKP nanti akan disampaikan oleh Dr. Wahyudi. Dan pada saat ini Dr. Wahyudi melaksanakan tugas surveyor ya, melaksanakan survei secara luring di Puskesmas Edison Jar ya, di Batin. Kita memang suatu hal yang positif karena kita sudah punya surveyor. Jadi nanti saya harapkan untuk yang di Pokja UKP ini kita sudah punya modal ya, punya modal artinya karena dokter kita sendiri yang memang membidangi dari itu. Yang perlu kita nanti pertimbangkan adalah untuk pendampingan bab-bab yang memang tidak ada di sini. Contoh misalnya seperti bab 1 dan bab 2, kemudian bab 4 dan bab 5. Jadi itu ya. Mungkin secara singkat saya sampaikan ini untuk bab pertama, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Yang di anggota ini berapa orang kemarin? Bisa angkat tangan? Yang bab 1 kemarin? Ada ingat lagi? Yang bab 1? Ya. Ketua pokjanya pada ya?
Ya katanya. Ya, bab 1 setelah ini nanti akan kita review ya anggota-anggota babnya. Jangan dokumennya ya, tempat babnya saja tidak tahu gitu ya, saya berada di mana gitu ya. Nah ini adalah bab pertama, saya hanya akan menyampaikan sedikit gitu ya, gambaran apa yang ada di bab 1 ini. Bisa kita masuk kepada slide yang pertama. Yang pertama adalah visi, misi, tujuan, dan tata nilai ini harus ada dalam bentuk SK, SOP, ya seperti itu ya. Ini saya rasa tidak berubah dengan pada saat kita akreditasi dulu. Hanya saja nanti kalau memang itu ada diperbaharui, silakan diperbaharui. Terutama di lampirannya. Kalau di SK itu tidak akan berubah. Kalau misalnya visinya tidak berubah, misinya dan tujuannya dan tata nilainya. Ini adalah tugas yang pertama untuk kelompok Pokja 1 atau bab 1. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis pelayanan di puskesmas. Contohnya apa jenis pelayanan kita di puskesmas? Ya. Yang pertama adalah dalam gedung dulu, mulai dari pelayanan pendaftaran, kemudian ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi dan mulut, ruang tindakan, ruang laboratorium, dan seterusnya sampai dengan terakhir di apotek. Ya, jadi itu. Ini nanti jenis-jenis pelayanan ini ada yang memang dalam dokumen dan juga nanti akan ada dipajang, dibuat seperti spanduk dan sebagainya. Saya kira ini menarik dan tujuannya adalah supaya pelanggan kita itu mengetahui pelayanan apa yang ada di puskesmas kita. Kemudian yang ketiga, rencana 5 tahun puskesmas. Ini nanti mungkin Rahman sudah punya ini untuk dokumen ini. Kalaupun tidak, nanti kita akan minta dengan dinas kesehatan. Kalau pembuatan rencana 5 tahun ini memang koordinasinya dengan dinas kesehatan, kita hanya menyampaikan usulan-usulan kita. Kemudian yang keempat, rencana usulan kegiatan kita dalam tahun berjalan, ya, dalam tahun berjalan. Jadi kalau RUK ini berarti RUK tahun 2023, ya. Dilanjutkan dengan RPK. Jadi RUK ini tahunan, kemudian RPK-nya yang bulanan, RUK juga ada yang bulanan. Jadi itu yang nanti dipersiapkan. Kita ini sudah berjalan ya, di grup untuk UKM itu sudah ada, tinggal nanti dilengkapi saja yang bulanannya ya. Kalau yang tahunan tidak akan berubah, kecuali kalau nanti ada perubahan. Nomor 5 langsung nomor 7 ya, akses. Apa yang dimaksud dengan akses? Kita belajar bersama-sama saja. Dulu apa yang dikatakan akses? Ini biasanya di bab 1, kemudian di UKP yang banyak ini. Jalur ya. Akses ini jalur yang ada di dalam gedung dulu. Nanti kalau UKM nanti beda lagi. Ya, ini adalah akses yang mana kita sampaikan dalam bentuk bisa saja melalui denah ruangan supaya orang itu tidak tersesat. Artinya seperti itu. Kemudian di dalam akses ini juga kita sampaikan hak dan kewajiban pasien. Ya, nanti ini di loket terutama yang banyak pekerjaannya, menyampaikan, mensosialisasikan kepada pasien ataupun pengunjung kita yang baru terutama ya. Tapi dalam akreditasi ini semua saja nanti kita sampaikan. Jadi akses ini meliputi hak dan kewajiban pasien. Nanti akan ada tertulis di sana hak-hak pasien itu apa. Dia berhak mendapatkan informasi tentang kesehatannya, berhak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia harus wajibnya apa? Wajib mengikuti rapat seperti ini misalnya. Itu salah satu kewajiban dia. Kalau pasien dia wajib bawa apa? Bawa kartu pengenal dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti silahkan di masing-masing bab ini akan mempunyai tugas dan kewajibannya dalam hal untuk menyiapkan dokumen yang seperti ini. Ya. Kemudian yang ke-8, media komunikasi yang digunakan di puskesmas ini untuk kita melayani pelanggan kita. Apa media yang ada kita di sini? Apa? Poster, apa lagi?
leaflet, apalagi lembar balik, itu media juga kan. Ada lagi banner, ya atau spanduk, apalagi running page itu ya yang berjalan itu juga ya. Ya. Kemudian yang elektroniknya apa? Nah, ya. Instagram, WhatsApp, Facebook, ya, karena kita sudah ada ya di puskesmas ini sudah ada, kita daftarkan gitu ya. Kemudian juga kesan dan pesan, ya kesan dan pesan bagi pengunjung kita. Nanti silakan kesan dan pesan itu mana Nopi? Kesan dan pesan itu untuk usia berapa? Semua pengunjung atau seperti apa? Semua yang BPJS. Misalnya nih, anak usia 12 tahun wajib. Oh ya, kalau biar jadi peserta ya. Nanti kawan-kawan juga bisa men-scan barcode yang ada. Anggap saja kita menerima kunjungan, apalagi yang misalnya minta obat gitu ya, ke apotek misalnya minta obat, langsung sampaikan kesan dan pesannya tentang pelayanan yang ada di puskesmas. Tapi itu harus kami pelayanan dulu, tapi QR-nya itu harus di-download. Ya. Buktinya. Ya di BPJS online kan? Apa namanya tuh? Pokoknya kalau dia BPJS Mobile ya. Jadi di sana akan ada, nanti langsung muncul. Nah itu adalah media-media komunikasi yang kita punya, yang kita miliki di puskesmas ini. Nanti kalau tadi sudah disebutkan ada leaflet, ada apa lagi, brosur dan sebagainya, tolong nanti yang masuk dalam bab ini menyiapkan apa yang sekiranya perlu dibuat di sana. Silahkan dibuat konsepnya, contoh misalnya brosur tentang penyakit musiman. Pada saat ini kita menghadapi musim penghujan nanti mungkin demam berdarah, ya buat brosurnya, pasang di tempatnya dan lain sebagainya. Jadi orang yang datang bisa meminta ataupun membacanya dan mengetahui informasi tentang kesehatan. Jadi itu media komunikasi. Kemudian yang ke-9 adalah struktur organisasi. Penanggung jawab sampai dengan pelaksana itu, ini kalau struktur boleh masuk semua. Kecuali kalau daftar urut kepangkatan itu hanya khusus yang ASN saja. Ya. Struktur organisasi berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu sudah ada di sana skemanya. Tinggal kita memasukkan siapa pemegang program ini, siapa dan seterusnya. Nanti struktur ini akan banyak sampai dengan struktur desa binaan, keluarga binaan, mutu, akreditasi dan lain sebagainya. Ini nanti banyak ya struktur-struktur yang ada di puskesmas ini. Demikian juga nanti kawan-kawan yang di pustu, yang di poskesdes itu akan ada juga strukturnya. Ditambah nanti di masing-masing ruangan. Itu juga sama dengan akses tadi ya. Ada struktur peruangan. Ya jadi itu. Nah ini yang untuk struktur. Kemudian yang ke-10, tata naskah atau pedoman atau SOP atau KAK. Standar operasional prosedur, kerangka acuan kerja atau kegiatan. Tata naskah yang kita gunakan nanti sama semua. Kita pakai yang dulu saja. Contoh tata naskah ini adalah bagaimana yang simpel saja, bagaimana cara kita membuat kop puskesmas itu yang sama. Ya, jadi nanti jangan ada dari TU, dia ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, kemudian ada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, UPT Puskesmas atas kecamatan. Kalau itu disepakati nanti sesuai dengan tata naskahnya, tidak ada yang berbeda dalam rangka pembuatan KOP. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tata naskah. Pedomannya adalah pedoman yang dilaksanakan, yang digunakan dalam rangka kita menyusun dokumen akreditasi. Contoh misalnya, kalau membuat SOP itu seperti apa?
Ada tabel di atas dulu, kemudian ada tabel di bawah sampai apa, ada urutan-urutan dan sebagainya. Ya, jadi itu nanti harus disesuaikan. Jadi jangan misalnya kalau kita copy paste dari puskesmas yang lain, kita pakai yang itu, lupa kita mengedit, jangan sampai itu terprintkan gitu ya. Jadi buat yang memang sesuai dengan tata naskah kita. Jadi itu maksudnya ya. Nah ini adalah semua ini nanti terdokumentasi di bab 1. Kemudian yang ke-11, jaringan dan jejaring. Ya, ini nanti akan ada pembinaan untuk jejaring. Jejaring itu siapa? Jejaring. Praktek mandiri. Praktek mandiri, tempat pri, mana lagi? Di wilayah kita ada rumah sakit? Tidak ada. Ada apotek? Ya. Kalau ada, itu masuk adalah jejaring kita. Oh, jejaring ada. Ya, jejaring kita yang ada mungkin praktek bidan ya. Ya, praktek bidan mandiri yang memang sudah terdaftar. Ada apa namanya? SIP-nya ya, yang itu ya SIP tempat praktek mandiri itu ya. Jadi kita mungkin hanya ada beberapa saja. Itu adalah jejaring kita. Kalau jaringan ini adalah Pustu Poskesdes. Ya, jadi itu jaringan kita. Jadi nanti ini dibuat di dokumen juga. Kita mempunyai beberapa pustu, kemudian beberapa poskesdes ataupun poindes. Jadi nanti ini pembuatan seperti itu. Dalam hal aplikasinya di sana ada kegiatan supervisi fasilitas kesehatan yang ada. Ya, jadi ini nanti akan dikumpulkan dari bab 1 ini atau pokok 1 ini dalam rangka mempersiapkan gitu ya. Kemudian SIP, apa SIP ini? Ya, sistem informasi puskesmas, meliputi data. Data itu apa saja? Lengkap, mulai tadi data kepegawaian. Ini kalau data ini bisa saja dimasukkan dalam profil ya, profil puskesmas itu yang lengkap. Nah, informasi-informasi apa yang disampaikan, kemudian laporan yang kita buat sesuai dengan masing-masing program. Ya, ada SPM, ada kinerja, ada laporan program yang lainnya, imunisasi dan lain sebagainya. Ini nanti dilengkapi. Nanti untuk yang bab 1 dia akan ada meminta, baik itu laporannya tahunan ataupun bulanan. Kemudian yang ke-13, dilema etik. Apa ini? Ini baru. Kalau saya lihat di aplikasi yang dulu tidak ada. Di bab 1 ada dilema etik. Contoh nih, di tempat kita ada ibu yang melahirkan di rumah. Kita tidak bisa serta-merta melarang orang itu melahirkan di rumah. Tetapi hal ini harus dibicarakan dulu. Kalau itu menyangkut dengan adat istiadatnya, ya kita tidak bisa melarang hal itu karena itulah kepercayaannya itu ya. Jadi ini salah satu nanti yang harus ada implementasinya di daerah. Contoh misalnya di daerah mana yang selama ini yang masih mempedomani bahwa harus melahirkan di rumah gitu ya. Itu tidak mau dilahirkan oleh tenaga kesehatan misalnya dengan dukun dia. Nah ini artinya pada saat di rehabilitasi ini akan muncul. Nanti kalau misalnya ada laporan kita di sana ada melahirkan di rumah, ya itu harus disampaikan nanti, dijelaskan. Lalu ada tindak lanjutnya, ya tindak lanjut seperti apa. Tujuannya adalah untuk merubah pola ataupun adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut, sehingga dia nanti mau dan mampu untuk melaksanakan kegiatan persalinannya di fasilitas kesehatan dan juga dengan tenaga kesehatan. Ya jadi ini ya dilema etik ini banyak. Contoh misalnya kalau ibu hamil atau ibu melahirkan tidak bisa makan ikan. Nah ini kan kita tidak bisa langsung menuduh dia tidak boleh gitu ya. Tetapi kita hargai. Tetapi bagaimana cara kita memberikan pengetahuan, pemahaman ikan apa saja yang boleh, kalau memang itu tidak boleh. Jenis ikan kan banyak gitu ya. Nah ini yang salah satunya yang dilema etik.
Nanti semua yang saya sampaikan ini nanti semuanya tergambar di instrumen akreditasi dan ketua sudah memperbanyak gitu ya. Tapi nanti tugas dari Puskesmas ini memperbanyaknya adalah dalam bentuk satu bab saja. Karena dalam satu bab itu nanti akan banyak orangnya, silahkan nanti dibagi saja. Dia misalnya si A ini untuk melaksanakan kegiatan kriteria berapa 1.1 sampai dengan 1. Berapa itu ya. Jadi nanti diberikan tugas. Kalau kita bekerja bersama-sama mungkin nanti akan terganggu gitu ya. Jadi biar saja dia berkonsentrasi. Makanya dalam kesempatan ini agar nanti kita tidak melaksanakan yang nomor 1, nomor 2, misalnya kita hanya melaksanakan di nomor 14, tapi kita tahu juga apa sih isinya dalam bab tersebut. Selanjutnya nomor 14, SDK, SISDMK, lengkap dan mutakhir. Ya, sumber daya kesehatan atau sampai dengan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Ditambah dengan pengembangan kompetensi. Lanjut kita lihat SDK-nya. Filenya buka. Next. Nah ini yang menjadi tugas setiap kita ya, tidak terkecuali. Kita di Puskesmas sudah ada punya ini kan, apa namanya tuh, yang hitam yang ganal tuh, mapnya. Nah, buat di sana seperti ini. Ya, ini yang menjadi tugas kita masing-masing. Ya. Yang wajib di sana, yang sudah ada kan hanya tinggal ditambah saja apa yang belum. Yang ada di sana kan kalau untuk yang ASN, yang pertama adalah ijazah dulu, kemudian SK pengangkatan, kemudian SK yang terakhir. Jadi kalau yang SK yang terakhir itu ya kalau ada nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam filenya. Ya dilanjutkan. Kemudian kalau dia ada SK fungsionalnya dan sebagainya. Ya, SPR, SFT-nya. Karena itu wajib ya nanti ya. Untuk sumber daya kesehatannya. Jadi informasi di sana. Nanti ini seperti mungkin di sini yang awal juga seperti itu ya, ada disuruh minta dikumpulkan dan sebagainya. Karena selama ini tidak pernah dimutakhir, tolong nanti yang paling terbaru tinggal ditambahkan. Kemudian uraian tugas pokok sesuai dengan SK fungsionalnya. Yang dulu ini masing-masing membuat atau seperti apa? Yang uraian tugas pokok masing-masing, ya pasti ya masing-masing karena dia yang tahu. Contoh nih saya seorang perawat ahli media, tugas saya sebagai tugas fungsional saya 1 apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya. Itu nanti disesuaikan dengan profesi ataupun fungsional di SK-nya ya yang terakhir. Kalau dia bidan ya tugas bidan itu apa tugas pokoknya. Ada berapa poin tuh ya. Nah kalau yang di SK kontrak sama saja. Kalau SK-nya kontrak perawat ya perawat, tugas perawat itu apa? Itu adalah tugas pokoknya. Jason jadi berganti lah, jadi perawat lah. Ya. Nah artinya berarti dia sudah mempunyai tugas pokoknya adalah sebagai seorang perawat. Perawatnya ambil yang umum saja sesuai dengan pendidikan. Kalau dia di 3, dilihat saja yang punya ASN itu di 3-nya dia perawat apa? Nah, seperti itu secara umum dan tugas pokoknya. Kemudian dilanjutkan dengan tugas tambahan sesuai dengan SK ataupun tugas surat penunjukan. Ya, uraian tugas ada 2, yang pokok, yang tambahan. Yang tambahan itu apa? Ya, contoh misalnya Rabi, dia seorang perawat di SK fungsionalnya tugas pokoknya ini. Kemudian ditambah tugas tambahannya sebagai penanggung jawab program imunisasi. Apa di sana menurut petunjuk teknisnya selaku seorang pemegang program imunisasi itu 1 apa, 2 apa. Sampai dengan terakhir mungkin membuat laporan secara tertulis ke Dinas Kesehatan dan seterusnya. Mungkin sekarang ini akan banyak tugas tambahan itu poin-poinnya ya. Yang dulu laporannya mungkin yang tertulis, sekarang harus ada tambahan di sana misalnya mengisi
laporan secara online dan sebagainya, ataupun memasukkan dalam aplikasi. Itu tulis saja sesuai dengan apa yang memang menjadi tugas kita pada saat kita melakukan tugas tambahan. Yang kedua misalnya Mariana sebagai tugas tambahan sebagai bendahara. Tugas bendahara itu mudah saja karena memang mereka punya SK itu ya. Ada di sana runut 1, 2, 3 tugasnya. Tapi yang susah ini yang mungkin penugasan yang ada penunjukan gitu ya. Contoh misalnya sebagai penanggung jawab kesehatan kerja, kesehatan haji, nanti silahkan itu dicari ya. Apa-apa yang menjadi tugasnya. Bagaimana kalau yang banyak memegang tugas tambahan buat semua? Ya. Misalnya nih, siapa sini yang paling banyak? Mariana contohnya sebagai bendahara, prolanis, apalagi dia? Perawat. Wajib, pokok ya. Tapi tambahnya dia bendahara, dia penanggung jawab prolanis. Nah, seperti apa kegiatan yang di prolanis itu sampaikan di uraian tugasnya. Jadi ini mungkin jelas ya. Nanti silahkan yang misalnya selama ini tugas tambahan itu tidak ada surat penunjukan, nanti dibuatkan. Ya mungkin ada dari kawan-kawan yang selama ini mungkin ditunjuk saja. Contoh kemarin yang baru seperti Jason diminta untuk menjadi penanggung jawab rabies gitu ya. Karena selama ini kita tidak ada. Nah, jadi dia tugas tambahannya nanti sebagai penanggung jawab program P2 rabies. Ya, apa tugas rabiesnya? Nanti bisa saja dikomunikasikan dengan dinas kesehatan, dengan tim di sana, apa sih uraian tugasnya. Tapi kalau sekarang ini saya rasa banyak saja media-media yang bisa kita ambil untuk membuat uraian tugas tambahan ini ya. Tinggal di copy disesuaikan dengan keadaan kita di sini. Nah ini yang selanjutnya itu fotokopi ya. Minta nanti karena ini dalam kelengkapan file tadi juga. Karena ini yang memang harus dilihat fotokopi dokumen kepegawaian atau SK fungsional yang terakhir gitu ya. Jadi sudah ditempatkan. Kemarin yang terbaru dari kawan-kawan kita yang kontrak kan mereka sudah punya SK. Itu nanti dimasukkan saja di file mereka itu. Yang belum punya nanti minta dengan puskesmas untuk melengkapi berapa orang yang memang belum ada. Saya juga belum punya ya. Kemarin saya hanya buat di map saja, saya kasihkan kepada tata usaha. Kemudian PKP atau SKP, ini penilaian kinerja pegawai dan juga SKP. Ini yang memang diperlukan adalah yang ASN dulu. Kalau yang kontrak karena memang tidak diminta di sana, tetapi ini sebenarnya adalah asuhan keperawatan kita di dalam bagian perawat. Jadi dibuat di sana apa kegiatannya dalam 1 bulan ini sesuai dengan tugas pokok maupun tugas tambahannya. Ya, jadi ini penilaian kinerja petugas. Kemudian SKP itu apa? Sasaran kinerja pegawai ya. Nah ya. Nah, jadi kawan-kawan yang saya lihat rutin minta tanda tangan itu didokumentasikan. Tapi yang sebagian termasuk saya belum ada membuat itu ya, yang untuk SKP-nya. Apalagi saya karena memang harus minta dari dinas kesehatan untuk syarat dan tanda tangannya itu ya. Saya 1 tahun ini tidak pernah membuat di awal-awal saja. Tapi bagi kawan-kawan yang di sini saja, tolong nanti diminta dilengkapi, gitu ya. Karena ini juga berkaitan dengan PPP-nya, gitu ya. Nanti siapa tahu ada sewaktu-waktu Kabupaten Kapuas minta, gitu ya. Kalau kita nggak mempersiapkan, nanti akan keteteran, gitu ya. Membuat berapa bulan, gitu ya. Ya walaupun nilainya sama saja, tapi menyusun jadwal merah sama minggu itu yang kadang-kadang kita bisa salah nanti. Kalau dilihat di periksa orang, diberi orang, ya kita ketahuan bohongnya gitu ya. Kemudian yang kelima yang menjadi tugas juga adalah orientasi pegawai baru ataupun tenaga kesehatan yang baru. Ada beberapa kita yang baru ya, nanti dibuat. Ini di bab 1 sudah ada format-formatnya, tinggal nanti diperbanyak saja apa yang ditulis di sana sudah ada ya.
kita sudah tahu semua untuk kawan-kawan yang memang kemarin sudah bersama-sama melaksanakan akreditasi. Nanti ada paraf dari penanggung jawab ruangan bahwa dia sudah melaksanakan akreditasi. Di tahun 2023 yang baru siapa? Satu saja. Resti 23 kan? Ya disesuaikan dengan SK ya. Kalau yang kontrak misalnya, kalau memang Januari 2023 wajib, karena kita mintakan dulu, kita fokusnya ke 2023 ya. Nanti ini setelah hari ini kita pemahaman instrumen aplikasi, nanti silakan masing-masing pokja itu yang menyiapkan seperti ini ya. Nah jadi ini bagi tugas nanti masing-masing pokja. Kemudian yang keenam adalah pemeriksaan berkala ya, tahun 2023. Nanti ini buat saja seperti format gitu ya, nama siapa, mungkin seperti biasa saja, nama, umur dan sebagainya. Nanti dia di sana mungkin nanti silahkan mengambil dari mana itu ya. Minimal dilaksanakan 6 bulan sekali untuk pemeriksaan berkala ini. Kalau dia hipertensi ya buatnya harus minimal setiap bulan kan ada pemeriksaannya, terutama tekanan darahnya. Gula misalnya, ada hepatitis, diabetes gitu ya. Itu kalau dia minta di sini ataupun di mana dilampirkan nanti seperti ada kartu pemeriksaan berkala itu ya. Apakah dia periksanya di klinik lain atau di ruang lab ya cantumkan saja. Kemudian yang terakhir kita di tahun 2023 ini tidak ada yang vaksin COVID ya. Kalau yang 2022 kemarin ada, itu bisa saja dilakukan bahwa kita sudah menerima kekebalan gitu ya, imunisasinya. Nah ini, saya rasa kita semua di sini tidak ada penyakit yang memang harus berkala gitu ya, kecuali yang mungkin hipertensi, kemudian yang diabetes saja. Silakan nanti dibuat, jadi ini akan didokumentasikan. Jadi ini merupakan tugas individu juga. Misalnya nih saya pada bulan ini sampai 6 bulan saya periksa nih apa misalnya yang saya periksakan. Kalau yang anggota Prolanis itu otomatis hasilnya sudah ada. Saya, Pak De, yang ikut yang darah lengkap itu tinggal dilampirkan saja. Nanti silakan di print dari BPJS itu nilai-nilainya. Foto aja kita. Foto berdiri dari sini, berdiri menghadap sini aja. Foto satu orang. Berdirinya ke kamera. Siapa yang mau? Oh, ya. Oke. Tiga foto. Naik ke atas kursi. Yang kata gue yang memoto Mati lampunya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di HP saya itu berbunyi alarm kalau 11.45 ya, menandakan apel saya. Jadi itu supaya nanti kita misalnya kita dapat ada alarm paling tidak mengingatkan gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal, apel ini suatu hal merupakan kewajiban gitu ya. Tadi kewajiban pasien, sekarang kewajiban petugas atau tenaga kesehatan. Jadi kita wajib apel. Kalau kawan-kawan yang lain itu sebenarnya apelnya pagi sore, pagi siang gitu ya. Apel datang dan apel pulang. Tapi kita ya subuh sudah bisa melaksanakan ini ya sudah lumayan gitu ya.
Karena apa? Dokumennya kita langsung kirimkan ke kabupaten gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya tidak mengirimkan atau terlambat, ada di sana perik itu yang menanyakan melaksanakan apel tidak tadi gitu ya. Nah itu. Baik, selanjutnya pemeriksaan berkala sudah. Ini masih di bab 1 ya. Tadi yang individu lewat sudah. Ya. Masuk ke 16. K3 apa? Nah ya, keselamatan, kesehatan, kerja, ya, kerja, selamat dan sehat, ya. Kalau diambil kata dasarnya saja. Ketiga ini nanti ini lebih banyak ke dokumennya. Di sini ada penunjukan siapa yang menjadi penanggung jawab K3. Nanti ini otomatis ini Maimunah ini sudah punya kan? Apa itu? Wahyu. Iya, karena dia harus cara kerja lah. Oke, nanti, nah ini Wahyu di bab berapa? OKP. Ya, OKP. Nanti misalnya yang kena K3 dari bab 1 ini silakan nanti konsultasi ke Wahyu gitu ya. Cara kerjanya gitu nanti ya kalau kita penyusunan dokumen. Jadi dia di sana ingin mencari apa, kita juga harus mencari tahu siapa yang ini sebenarnya pemegangnya. Supaya nanti tidak ada miskomunikasi pada saat kita disurvei. Nanti kita membuatnya ternyata yang ditanya memang petugasnya nanti beda jawabannya dengan yang ditulis kan akan ketahuan gitu ya. Jadi ketiga ini nanti ada SK dari Kepala Puskesmas yang menunjuk siapa yang sebagai ini. Kemudian apa-apa saja yang dipantau untuk kesehatan dan keselamatan kerja ini. Nanti silakan ini dilihat apa yang diminta di sana. Karena apa? Instrumen akreditasi ini yang kita punya ini dari Kota Waringin Barat ya. Dia di sana sudah sangat-sangat mudah sekali gitu ya. Ada penjelasan. Jadi yang kita kerja itu sebenarnya tidak perlu yang banyak kita bertanya ya, karena sana sudah ada dijelaskan. Dia mintanya apa sih elemen ini gitu ya. Contoh satu dia minta SK, ya tinggal kita membuat SK. Dalam hal ini bukan membuat SK, tetapi kita melihat dokumen kita yang dulu. Ada tidak SK yang seperti ini? Karena kita ketahui dokumen kita banyak yang sudah rusak akibat air. Ya banjir kemarin ya. Yang rusak itu tolong nanti itu dibuat baru dan sama seperti yang sudah ada. Kalau tidak ada perubahan-perubahan baik itu dari regulasinya, dari SK dan sebagainya. Tapi kalau ada yang terbaru, nanti otomatis itu dibuat revisinya. Ya. Jadi itu ya ketiga salah satunya. Kemudian tata geraha MFK ini apa nih? Manajemen fasilitas kesehatan. Ya, manajemen fasilitas kesehatan. Tata geraha ini nanti akan banyak dilihat gitu ya. Kesesuaiannya, contoh misalnya pemasangan ini membahayakan tidak, ini nanti ujung-ujungnya ke UKP, ujung-ujungnya ke mutu gitu ya. Jangan-jangan kalau kita membuat memasang spanduk itu hanya pakunya satu saja kan tidak mungkin, nanti itu akan membahayakan keselamatan gitu ya. Nanti ini akan berkaitan semua gitu ya. Kemudian tata geraha ini nanti tolong ini dikomunikasikan dari bab 1 kepada Puskesmas, termasuk saya nanti, supaya kita bisa pikirkan bersama-sama. Nanti Puskesmas ini bentuknya seperti apa, contoh misalnya mau dipasang di mana tadi jenis pelayanan ya kita akan sama-sama ya. Jadi kalau memang susah ya jangan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini, jadi hal-hal seperti ini. Kemudian yang ke-18 aspak. Aspak ini apa kepanjangannya? Pokoknya tentang sarana prasarana. Iya.
aplikasi ya, atau aplikasi ya, aplikasi sarana prasarana alat kesehatan. Nah, ya, Aspak ya. Jadi ini yang bertanggung jawab ini adalah untuk saat ini kita Novia. Aspak ini akan dipantau terus gitu ya, minimal 3 bulan dari dinas kesehatan. Kadang-kadang saya juga menjawab juga kadang-kadang nggak enak gitu ya dengan dinas kesehatan. Baru kemarin diminta, saya katakan kenapa diminta lagi. Akhirnya sampai saat ini kadang-kadang jarang mereka tuh, kadang-kadang di grup saja mintanya dia. Ternyata yang salah memang saya, memang harus seperti itu. Mereka menanyakan gitu ya, 3 bulan sekali dilihat kenaikan persennya berapa. Ini nanti tinggal disampaikan dari masing-masing ruangan. Contoh nih, kalau ada menemukan alat yang rusak, sampaikan. Ada alat yang tidak digunakan lagi, sampaikan kepada Novia. Jadi supaya di aspeknya itu, di aplikasinya itu bisa langsung dimutakhirkan. Ya, ini mulai dari gedung sampai dengan alat kesehatan yang terkecil, ya disampaikan. Dari gedung, motor dan lain sebagainya. Contoh yang baru ini mungkin kendaraan roda 2 yang putih itu nanti itu di apa bunyinya di sana, dimusnahkan atau yang tidak bisa digunakan lagi itu? Bunyinya kalau tidak bisa digunakan apa keterangannya? Dimusnahkan sama dengan mobil kan? Ya, oke. Nanti tinggal dimasukkan saja itu. Takutnya nanti orang bertanya mana barangnya dan apa kondisinya. Ya itu ya Asbak. Karena di bab 1 ini dia semua mengurus puskesmas yang ada di induk, mulai dari tanah, bangunan, udara dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya di 19B3 apa? Beracun. Apalagi beracun, berbahaya. Di satunya apa? Barang berbahaya dan beracun. Ya, B3. Jangan ingatnya yang lain, B3 saja. Ini nanti saya harapkan ini yang untuk Miftahul, supaya ini bisa dipilah-pilah. Walaupun kita sudah ada tempat di samping TB itu ya. Nah, hal ini nanti akan dievaluasi mana yang berbahaya, mana yang beracun dan lain sebagainya. Cara pemusnahannya seperti apa, kita sudah ada kerjasama dengan rekanan atau pihak ketiga untuk pengambilan ini dan sebagainya. Jadi ini nanti silahkan nanti dilihat di 3 ini dia minta apa itu ya di instrumennya. Nah, jadi itulah kemudahan itu ya. Ini hanya saya memilah-milah saja bahwa inilah yang menjadi pokok tugas dan pekerjaan kita di bab 1. Kemudian pemeliharaan dan bencana. Pemeliharaan ini ya seperti tadi juga ini untuk gedung gitu ya. Melihara ada atap yang agak longgar ya, makanya saya biasa itu kalau memang bisa kita laksanakan ya kita, artinya memaku dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya itu nanti akan disurvei gitu ya, akan dilihat ini membahayakan tidak, kalau musim penghujan akan merugikan hal lain tidak. Contoh misalnya kalau dia ada titikan air di loket akan sangat mengganggu dokumen yang ada di sana. Nanti lunturkah nama-nama pasien si A tertulis di B nanti dan sebagainya. Itu akan hitungannya yang lain sebagainya. Kemudian bencana, kita di sini tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami, paling banjir rob, kemudian kebakaran. Ya, nanti ini kalau kebakaran disiapkan apa, penempatannya di mana dan sebagainya, aparnya dia. Nanti dilihat lagi apar yang ada ini kadaluarsa atau tidak, bisa tidak digunakan. Dulu kita pernah simulasi di sini kebakaran. Siapa yang waktu itu leadernya di Puskesmas? Yang disuruh bertanggung jawab. Ya, yang menggunakan helm kuning, helm hijau, helm merah. Ya. Misalnya nih, saya pada saat ini hamil, yang mana ditolong saya akan dulu atau Bu Irma kan? Gitu, kan? Nah, dia nanti menempatkan helmnya di mana ya? Nah, ini nanti. Ya, jadi itu sebenarnya ada satu orang yang membuat aba-aba.
harus berlari ke titik kumpul, gunakan akses yang ada tadi, jalan keluar, jalan masuk dan sebagainya. Nah, ini ya salah satu. Nanti dilihat. Kemudian penempatan aparnya harus di mana? Di mana kira-kira kita punya barang berharga, di situ yang ditempatkan apar. Barang berharga itu bukan emas, ya. Dokumen saja. Contoh kita yang paling banyak dokumen ya itu barang berharga, ya dokumen berharga. Kemudian di apotek gitu ya. Kemudian di laboratorium yang membahayakan itu harus diantisipasi. Jangan-jangan nanti reagennya bisa meledak dan lain sebagainya. Nah ini lanjut ke 21 kalibrasi. Kalibrasi sudah tahu semua ya. Kalibrasi ini tahu namanya kah? Tahu apa gitu? Apa? Iya, untuk menormalkan kembali atau menstandarkan kembali alat-alat yang selama ini mungkin tidak standar. Contoh misalnya periksa gula, kenapa tinggi terus? Padahal sudah ada minum gula sebulanannya gitu kan, obatnya rutin dan sebagainya. Ternyata diperiksa tinggi terus. Itu perlu distandarkan lagi, dikalibrasi. Apakah mujur nih alatnya seperti itu dan sebagainya. Ini kita dalam waktu dekat akan melaksanakan kalibrasi ini. Dan ini sudah terjadwal mungkin di bulan ini juga. Cuma tidak semua alat-alat kita dikalibrasi karena menyangkut dengan biaya yang sudah distandarkan dari Kemenkes ya. Jadi sudah keliling semua Novia untuk melihat yang memang bisa dikalibrasi. Utilitas, apa utilitas ini? Kata dasarnya uti ya? Tidak ya. Ini satu kata ya, utilitas. Utilitas apa? Manfaat. Apalagi? Ya utilitas ini semua barang-barang yang ada kita mulai dari Hitachi, listrik, air, udara dan sebagainya. Itu ya. Ini yang pendukung-pendukung. Contoh yang kita lihat ya, air kita apakah selama ini Hitachi yang kita gunakan itu sudah memenuhi atau tidak? Ya seperti itu. Itu yang disebut utilitas. Ya, kemudian listrik selama ini berfungsi dengan baik tidak, mengganggu tidak, ya itu yang salah satunya. Jadi ini yang perlu kita lihat nanti. Ini semua ada di bab 1 ya. Nanti utilitas ini dia mintanya apa? Itu yang kita laksanakan di bab itu. Selanjutnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan nanti ini juga akan ada audit dan seterusnya. Manajemen keuangan ini ya laporannya ya Dikau apa? Buku kas umum dan lain sebagainya. Jadi nanti ada penerimaan, pengeluaran dan sebagainya itu nanti akan dilihat. Semuanya ini tergantung apa permintaan di instrumen itu yang kita isi nanti ya, yang kita persiapkan. 3P apa? Partai apa nih? 3P penilaian kinerja puskesmas yang dibuat oleh Rahman, yang biasanya ada laba-labanya, ada sarangnya. Ya. Ini 3P ini adalah penilaian kinerja puskesmas yang dinilai di setiap akhir tahun. Kalau kita masuk yang bagus, nilainya 91, berapa di atas gitu ya. Kalau dia baik, 80 ke atas, cukup 70 ke atas, dan kurang, sangat kurang. 3P ini kita biasanya mengumpulkan berbarengan dengan profil puskesmas tahunan. Dan nanti ini tolong untuk Rahman supaya bisa minta rekomendasi yang 2022 kemarin apa dengan penilaian kita. Jadi itu sebenarnya dinas kesehatan itu harus menilai kembali gitu ya dengan laporan kita, feedbacknya, supaya kita tahu kalau memang sudah bagus saja atau lanjutkan ya kita lanjutkan ya. Kalau misalnya kurang apa, minimal ada di sana dinas kesehatan itu membubuhkan gitu ya apa yang perlu, minimal lah lanjutkan gitu kan. Nah itu 3P ini semua pekerjaannya di bab 1. Ini mungkin mudah saja, paling nanti hanya menyiapkan dokumen 3P tahun 2022 karena 23 kan belum.
Boleh nanti PKP yang bulanan untuk persiapan itu. Kita lihat di grup UKM esensial itu ada ya bulanan makanya bulanan gitu ya. 6 bulan sekali. Nah ya, minimal seperti itu kita punya nanti untuk tahun 2023. Nah kemudian yang ke-25-nya adalah Lokmin, Lokakarya Mini atau Mini Lokakarya. Ini karena kita melaksanakannya rutin, ini sudah saya anggap ini sudah tidak ada lagi yang menjadi tugas kita. Tinggal kita nanti kalau di sana itu dia hanya minta jadwal Lokmin. Nanti hanya saja itu mungkin disesuaikan. Kalau di Permen 243 tahun 2019 itu Lokmin itu dilaksanakan di awal bulan, yang bulanan. Ya. Kemudian Lokmin lintas sektor itu dilaksanakan pada bulan Februari, kemudian bulan Juni, Agustus dan November. Ya. Nanti silakan kita pelajari. Lokmin pertama itu di minggu kedua bulan Januari itu membicarakan apa ya. Sebenarnya di sana sudah terstruktur gitu ya. Jadi tinggal kita mengikuti gitu ya. Jadi bukan semau maunya. Nah kita bulan 3 ini Lokminnya ini jadi mengisah kekawanan di pustu di puskesmas nang rami manaja. Tidak ya. Semuanya sudah ada susunan acaranya. Itu ditambah dengan yang lain-lain. Kemudian audit internal yang ke-26. Audit internal ternyata masuk di bab 1. Ya. Di bab 1 nanti tim audit ini Bu Mariana silahkan nanti dengan pengamatan, dengan laporan dari masing-masing ruangan ataupun dari mutu ini perlu diaudit. Kenapa sih mereka ini lupa cuci tangan misalnya? Audit lah. Silahkan mereka selama ini cuci tangannya sesuai nggak seperti apa yang diminta. Ya. Kemarin apa yang checklist itu apa? Yang peruangan itu? Kepatuhan kebersihan tangan. Nah, kepatuhan kebersihan tangan. Nanti itu bisa salah satu menjadi bahan audit. Selama ini yang tidak pernah melapor ruangan mana? Semuanya. Itu melewati aplikasi misinya? Iya, input di Sudah jalan? Sudah jalan? Luar biasa. Apalagi? sambil diingatkan Ya. ruangan Ya itu salah satu ya. Apalagi kepatuhan, apalagi pemakaian APD lengkap, pemakaian APD. identifikasi pasien yang berruangan. Iya, terima kasih sudah bisa dilaksanakan kita. Yang terakhir di sana tentang TPKB. Apalagi nih TPKB. Apa? P-nya apa? Ini dari partai karena bukan P awal. Kalau PCB jadi mungkin partai. Tapi ini PPCB. Tim Pembina Klaster Binaan. Dulu pernah ke sini? Siapa yang menghadapi? Semua. Ya. Ada rekomendasinya? Sudah diisi semua kan? Sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan. Jadi PR selama ini ada? Tidak ada? Banyak ya, baik. Tidak masalah ya. Cuma ini nanti akan ada di sana. Dia minta timnya siapa, kemudian dokumentasi pada saat di PKB dan seterusnya. Lebih jelasnya nanti dilihat ya di instrumennya. Ini saya hanya melihat gambaran, saya simpulkan seperti ini yang diminta dalam satu bab itu, bab 1. Lanjut kita ke bab 2. Ya, bab 2. Upaya kesehatan masyarakat UKM berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Yang pertama, tidak banyak berubah di UKM ini. Dia hanya di lapangan, tidak lagi melihat di dalam ruangan. Tadi adalah yang di dalam ruangan ya. Yang bab 1. Identifikasi kebutuhan masyarakat. Ini didapatkan dari mana? Kita mengidentifikasi. Dari mana, Ring? Kita dapatnya, Ring? Identifikasi ini kebutuhan masyarakat. Buahnya hendak minta penyuluhan tentang rokok. Dari mana? Yang pertama ini kita mengetahui identifikasi kebutuhan ini. Yang pertama adalah dari survei mawas diri. Ya, SMD itu memang wajib sebenarnya dilaksanakan. Karena dari mana kita tahu kebutuhan masyarakat kalau kita tidak melaksanakan
survei, tidak melaksanakan identifikasi. Bagaimana kalau kita yang tidak melaksanakan? Bisa disederhanakan, contoh misalnya apa masukan ataupun saran pada saat kita melaksanakan kegiatan. Di posyandu buahnya minta timbangan, ya itu saja mungkin salah satunya. Tidak bisa puskesmas memberikan timbangan, kita sampaikan ke lintas sektornya. Bagaimana desa? Ya, seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan masyarakat. Karena kita tidak melaksanakan SMP. Kalau kita melaksanakan di tahun 2023 akan mudah, ya, akan ada semua dokumennya sampai dengan NMB. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja. Indikator kinerja bisa dilihat dari mana nih? Dari target, dari capaian program. Baik itu dari SPM. Kenapa setiap bulan diminta SPM itu? Salah satunya adalah insentif UKM, karena kita ingin melihat persentasenya dan kesulitan di puskesmas tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan UKM-nya. Ya, indikator ini banyak. Nanti di imunisasi akan ada lagi indikatornya. Ini harus berapa dikatakan uji. Ya. Kriteria ideal seperti apa? Imunisasi dasar lengkap. Nah, jadi masing-masing nanti ini memiliki gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Rapi tidak di UKM? Rapi di mana? Iya, nanti orang UKM akan minta dengan Rapi ya. Nah, seperti itu. Jangan pelit. Sampaikan saja apa yang diminta. Kalau tidak tahu, sama-sama silakan didiskusikan gitu ya. Karena sumbernya ya pasti daripada penanggung jawab. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini apa saja? Pemberdayaan masyarakat ini yang dilaksanakan setiap bulan, ya udah. Ya, kita memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan posyandu, puspindu, kemudian di musyawarah tingkat desa dan sebagainya. Ya, ini masuk dalam kabinet ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian yang keempat sama RPK. RPK-nya kalau tadi di bab 1 itu secara keseluruhan RPK, tetapi kalau di UKM dia adalah yang UKM saja, yang kegiatan kita ke lapangan. Makanya yang barunya ada grup apa itu? RPK ya. Nah, itu yang bulanan ya. Karena di Permenkes itu juga menyampaikan di sana harus ada RPK bulanannya. Karena belum tentu RPK yang tahunan itu bisa sesuai seperti itu. Tapi kan kita bulanannya harus menyesuaikan. Ada tidak orang yang melaksanakan? Ada tidak sasarannya? Bisa tidak dilaksanakan. Dan itu bisa saja tidak kita laksanakan pada bulan itu ya. Kalau memang pendukung-pendukung tadi tidak memenuhi untuk dilaksanakan. Kemudian penjadwalan kegiatan UKM sampai pada akses ya. Selama ini yang tahu jadwal itu petugas kah, sasaran kah? Ya. Kalau petugas ya percuma, karena kita artinya melaksanakan. Yang harus tahu jadwal itu adalah sasaran kita. Di posyandu nih di Setatas, karena hari ini yang sebenarnya jadwalnya ada pasar ditunda besok. Kan yang lebih tahu kan, yang harus tahu itu sebenarnya adalah sasaran kita, bahwa ditunda menjadi besok. Itu ya, penjadwalan itu bukan untuk kita, tetapi untuk pelanggan kita, sasaran kita. Ya. Ya, jadi itu. Tolong ini nanti bisa diperhatikan. Jadi ini nanti bagaimana untuk membuktikannya bahwa jadwal ini sudah sampai, tinggal ditempel saja jadwalnya di sarana pelayanan di sana. Misalnya di posyandu ada jadwal. Kalau jadwalnya tidak berubah-ubah, ingat saja kegiatan posyandu di posyandu A setiap tanggal 7 misalnya, ya sudah tanggal 7 itu saja, jadi orang lain. Kemudian yang kedua, aksesnya seperti apa? Minimal ada plan ya, bahwa di sini ada kegiatan posyandu, ada plannya posyandu A, posyandu B dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang lain sama, ke sekolah juga harus disampaikan
Jadi jangan kita ujung-ujungnya kemarin saya juga baru terima oleh kami hanya saja dapat kabarnya padahal kami libur. Jadi mungkin kami tidak tahu hari ini ya. Susah kan? Tetapi kalau jadwal itu disampaikan duluan ya seperti itu. Kemudian yang kedua katanya ada dari puskesmas minta cap dan tanda tangan kada kawa aing oleh kada bapadah sebelumnya pas kami tidak ada, kan susah loh. Jadi akhirnya makanya setiap penjadwalan rencana kerja kita di salah satu tempat sasaran itu ya disampaikan sebelumnya supaya ada persiapan mereka dan mereka juga ada kesempatan untuk menyampaikan kepada sasarannya ya. Jadi itu. Nah ini nanti yang dibuat saya tidak tahu, saya belum membaca jelas dia minta apa di elemen penilaiannya ya. Kemudian umpan balik, nah ini salah satu mungkin identifikasi, kita perlu identifikasi ya, perlu umpan balik ya, agar kita tahu kita tuh sudah bujur, karena pegawai itu bujur dari kita susah, ya yang menilai itu adalah orang lain. Kalau ulun ini bujur terus saya, pada itu, nah itu, kenapa disambat salah, rasanya ulunnya kada suapang salah di sana tuh, kenapa disambat ini, nah susah kan, nah, jadi itulah. Ada umpan baliknya. Bagaimana kegiatan nih? Jangan-jangan orang kada datang tuh kita nonton lambat. Walaupun sudah disampaikan jadwalnya tadi jam 7, tiba jam 8 ya kada ada orangnya, orang berbulik. Nah jadi itu ini sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana sekali gitu ya yang ada di akreditasi ini. Sehingga seperti ini. Jadi nanti kita buat lembar untuk kegiatan, tidak setiap kegiatan. Contoh misalnya selama ini yang kita lihat itu ada kemunduran dari pesertanya. Kasih ya lembar informasinya. Jadi biar dia nanti tulis apa. Kita jangan minta macam-macam ya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Ini setiap kegiatan dikomunikasikan kepada programnya. Nanti di elemen penilaiannya dia minta apa ini bentuknya. Cuma ini judul besarnya ya. Setiap kegiatan itu yang dikomunikasikan. Selama ini kan kita sudah berkomunikasi baik ke tadi misalnya si Rabi mau membuat jadwal posyandu ya, komunikasikan dulu ya. Setuju atau tidak? Kemudian koordinasi lagi dengan lintas sektornya. Kami kegiatan kami ini contoh misalnya dengan kader ke sektor ya tidak harus kepala desa atau camat, tetapi siapa orang yang di luar kesehatan yang ada di situ adalah lintas sektor. Apakah dia dari pertanian, pendidikan dan seterusnya, itu adalah lintas sektor kita. Koordinasikan kegiatan ini. Kami anggap imunisasi COVID. Selama ini kan kita esok kami ke sana lah, kita belum tahu kesiapan orang sana. Pas kita datang ya paling hanya datang 1-2. Padahal mereka sudah menolak. Kalau kita tahu menolak ya jangan didatangi, koordinasi lagi gitu. Nah, gitu. Kemudian pembinaan program, ini masing-masing program ini akan ada pembinaan. Contoh yang bisa dilihat ini dari capaian kinerjanya, indikatornya yang selama ini rendah, kita lakukan pembinaan. Di program P2, P2 Paru kita sudah melakukan itu ya, nanti tinggal dibuat bukti saja. Selama ini mungkin capaian kita untuk follow up dan sebagainya rendah, kita akan mulai. Nanti kita harus tahu dulu alurnya seperti apa, dan ini mudah-mudahan nanti. Kemudian program HIPI masih rendah juga. Kalau kita lihat targetnya tidak banyak, tetapi presentasinya masih kurang. Apakah sasaran selama ini itu tidak semua bisa dilaksanakan? Ya, apakah semua ibu hamil itu bisa? Tidak. Padahal kan sasarannya adalah seperti itu. Yang pilih paru bisa tidak? Nah, itu. Lanjut. Tim pembina wilayah, pembina keluarga, dan wilayah tugas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ada tim pembina, ini nanti akan ada struktur. Tim pembina wilayah adalah masing-masing teman-teman yang berada di wilayah desa tersebut. Kemudian pembina keluarga ini ya sama saja. Ini artinya di PSPK ini ya, karena PSPK ini masih ada program ini dan memang tidak bisa dihapus karena ini bagus ya.
hanya saja pendanaan untuk kegiatannya tidak ada, dia terintegrasi. Kalau dulu kita melakukan intervensi lanjutan, silakan berangkat, minimal berapa 20 orang yang kita intervensi, 1 orang dilaporkan dan dibuat SPG-nya. Sekarang tidak ada lagi. Jadi makanya kadang-kadang Mariana yang juga sebagai penanggung jawab PSBK ini dia mengunjungi gitu ya, mungkin sama-sama dengan kegiatan yang lain. Nah, kemudian indeks kesehatan sehat. Apa IKS itu? Indeks kesehatan indeks keluarga sehat ya, indeks kesehatan keluarga sehat ya. Ya. 0,08 sudah sehat atau pra? Sehat. Belum. Pra sehat. Kalau dia 0,08 sekian baru dia dikatakan sehat. Kalau dia masih di 0,08 tidak ada embel-embel tambahnya, dia masih prasehat. Ini sudah kita ketahui semua ya, di Kecamatan Pulau Petak kita tidak sehat untuk IKS-nya, IKS keluarga sampai dengan IKS kecamatan juga, apalagi IKS kecamatan. Kemudian Germas kita melaksanakan di tahun ini ya. Di Eruka ada, tahun depan tidak ada Germas. Ini sama saja, rencana usulan kegiatannya apa, kemudian kerangka acuannya, supaya kita nanti tahu. Jangan kita berangkat aja, tapi sampai di sana Pak Digawi oleh kada tahu kerangka acuannya. Kita datang ke sana apa dulu, hanya anak batamuan saja kah, padiran kah, memandiri kawan kah, dan sebagainya, atau mengintip gawian buat puskesmas kah, atau sebagainya dia. Akhirnya tugas uraian pokok kita tadi dan uraian tambahan kita tadi ya tidak terlaksana. Ayo gitu. Kemudian indikator dan target kinerja pelayanan UKM ini sama kembali lagi ya. Ini kalau dulu di bab 7 ini melihat mutunya ya. Targetnya, kalau dia targetnya tinggi, capaiannya kurang, lakukan pembinaan. Ya. Mulai dari yang esensial ada berapa? Ada 5. Promkes, gizi, Kesling, P2, apa lagi? Gizi, ya, begitu. Pengembangan apa yang kita bisa laksanakan di sini? Cara kerja, kesehatan haji, jiwa, UKS dan lain sebagainya. P3 program. P3, nah ini mungkin fakta ini. Apa P3 programnya? Nah, pengawasan, pengendalian, dan penilaian program. Ya, P3 program. Itu di kriteria berapa aja ya? Silahkan nanti. Apabila dari hasil P3 program ini tidak baik, capaiannya tidak ada peningkatan, maka dilakukan perbaikan dan inovasi yang ke-15. Lihat lagi indikator kinerja pelayanan UKM terintegrasi dengan PKP tahunannya seperti apa. Karena capaian ini akan memberikan kita rencana usulan kegiatan kita di tahun berikutnya. Kalau misalnya nih tahun ini kunjungan ibu hamilnya bagus kepada yang kek ya tidak usah kita harapkan lagi di tahun depan, itu kan percuma saja. Usulkan yang lain lagi, karena di tahun depan tidak ada lagi kek, karena di tahun ini sudah kita laksanakan bagus gitu ya, tidak ada. Itu halnya kenapa bisa ada pengawasan dan penilaian untuk program ini, karena untuk membuat usulan tahun berikutnya. Jadi jangan ditunjuk kemarin banyak nih duitnya, ulang aja lagi biar aku terus ya 3 tahunnya ya nggak usah, cari lagi, makanya dibuat inovasi yang lain dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini penilaian periodik. Ada lagi? Habis. Saya sampaikan hanya bab 1 dan bab 2 saja. Bab 2 nanti kalau ini langsung saja kembali dengan Dr. Wahyudi untuk yang UKP-nya. Kemudian yang PPN tidak banyak karena dia ada beberapa saja program nasional. Kemudian yang itu kita sudah ketahui itu sudah bisa berjalan. Karena mutu ini dia yang terakhir, dia melihat gitu ya, apakah admin UKM ini bisa melaksanakan sesuai tadi yang diminta. Mutu tinggal melihat saja ya,
Kalau bagus ya dipertahankan, kalau tidak bagus diperbaiki dan diulang. Terkait dalam hal pemahaman dari akreditasi ataupun instrumen akreditasi ini, ada yang ingin kita tanyakan, diskusikan, silahkan. Atau masih ingat tadi kelompoknya? Dari grup besar Pak. Masih ingat? Sudah register di grup. Sudah service group ya, baru ingat ya. Nah, seperti itulah. Berarti sekian lama juga kita menutup gitu ya kegiatan kita kemarin dalam rangka penyusunan dokumennya. Berarti sekarang kita kembali lagi membangkitkan ini seperti saya sampaikan di awal bahwa kita memang diakreditasi tahun 2023 ini. Ya. Untuk kepastian tanggal nanti ketua akreditasi yang akan mempersiapkan dulu pendaftaran dan lain sebagainya. Karena sekarang ini tidak kita bisa sampaikan secara lisan atau tertulis, tetapi dengan syarat-syarat INM harus biru semua, kemudian kepala puskesmasnya harus pernah mengikuti ini dan seterusnya, kemudian aspaknya sudah bisa nggak di atas 80%, kemudian STNK-nya apakah semua kita punya STR atau STP dan sebagainya. Nah itu ya, karena banyak yang diminta untuk kita bisa disetujui. Baru nanti akan ada lembaga yang akan mempersiapkan diri untuk mulai kita mendamping dan juga sampai dengan proses survei. Jadi ini saya juga bermohon dan meminta bantuan dari ketua akreditasi untuk hal-hal yang seperti itu silahkan diselesaikan antara dinas kesehatan dan juga dari pihak lembaga di pusat gitu ya. Dengan penyampaian yang sudah saya sampaikan, apakah kita punya sepakat untuk siap melaksanakan kegiatan ini? Ya, jawabannya ada pada kawan-kawan semua. Saya tidak mungkin akan bisa bekerja sendiri tanpa kawan-kawan. Artinya yang memutuskan adalah kawan-kawan. Saya hanya memberi motivasi bahwa ini memang bukan keinginan dari sepihak saja, tetapi ini dari pusat dan dari Kemenkes untuk seperti itu melewati dinas kesehatan Kabupaten Kapuas yang sudah menyampaikan di grup akreditasi puskesmas Kabupaten Kapuas gitu ya. Selanjutnya ini merupakan saya sampaikan di awal tadi adalah pemahaman sedikit tentang instrumen akreditasi. Makanya selanjutnya saya serahkan kepada masing-masing kelompoknya. Kemarin sudah ada pertemuan masing-masing kelompoknya, ketua babnya sudah ada pertemuan, dan itu nanti tinggal mereka mengimplementasikan kepada masing-masing anggotanya. Bagi yang belum masuk silahkan, yang ada yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya harapkan ke dalam implementasi ini nanti